kita Bang Jeffrey Bang. musik diletikan, musik di Pademan kan mungkin milih musik di dianggap, musik dilengitkan, terus saung ke sana dilengitkan. Headsetnya di mana? Di mobil. Kan headset? Di etalase di bawah tak? Mana di mobil saya sih saya nyokot. Masih ada. Hah? Udah off. Musik udah off kan? Udah. Udah di pause. Musik di off kan? Itu gambar dulu lagi. Tadi coba main jam berapa? Kirim status kan? Oke pemirsa, kembali lagi bersama Kosan PNN.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada sedikit kendala tadi di jalan sehingga diskusi atau kosan malam ini kita sedikit terhambat. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara di Kosan PNN Jamaluddin Mansur SH mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya nenek dari pembicara kita, yaitu Kang Hanapi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Telah hadir di hadapan saya Kang Hanapi selaku pendiri sekaligus pengobatan alternatif dari saung rasa. Gimana Kang kabarnya Kang?
Alhamdulillah, alamin Kang Ilong. Sehat. Tapi untuk kali ini saya mohon maaf nih Kang ya, seharusnya akan berduka dengan keluarga, tapi karena memang ada agenda malam ini kita harus diskusi, harus Betul. ketemu, harus silaturahmi, maka agenda akan sedikit terganggu ya, mohon maaf nih Kang ya. Mudah-mudahan ya minta doanya juga ya diterima iman Islamnya ya gitu. Yang penting kan ya kita kan udah berusaha seprofesional mungkin lah gitu kan. Lagi mudah-mudahan pembahasan ini bisa menjadi manfaat buat para pendengar semuanya itu Amin, sih. amin. Terus gini Kang, saya ada sedikit tadi sempat kaget juga nih. Iya. Di jalan saya bersama tim dari kru itu tiba-tiba merasa kayak ada yang menghalangi gitu. Nah ini gimana Kang? Menurut Kang, apa ini ada kaitan dengan mistis atau emang karena sugesti apa gimana Kang? Wah, itu mungkin lebih ke sugesti aja kali ya. Dan juga mungkin lebih kalau ke logika mungkin lebih ke cuaca juga kan. Mungkin dari Bekasi panas ke daerah Cariu mungkin hawanya dingin jadi ada berbenturan cuaca juga Oh gitu Kang. Terus gini, kita cerita tentang tadi, ini kan kosan ya Kang, santai aja. Iya, iya. Jadi kongko santai. Kita cerita tentang awal mula Saung Rarasa berdiri gimana sih Kang? Kalau awal mula itu tahun 2014 ya Kang. 2014. Cuma dulu saya masih kerja dulu di Karawang. Jadi kerja di Karawang ya dibentuknya di Karawang 2014. Jadi Saung Rarasa itu kan artinya riungan orang sadaya. Itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya ya tempat kita berkumpul lah gitu. Jadi memang saya pengen ngebuat suatu komunitas atau suatu tempat buat semua orang ngumpul, nggak terbatas. Misalnya nih Kang Ilong mungkin misalnya entertain gitu kan. Kalau saya misalnya kayak pengobat alternatif kita nggak boleh bareng nih. Nah, nggak, kalau di lingkungan Saung Rarasa itu apapun profesinya, apapun latar belakangnya, selagi kita emang masih nyambung asik ya ayo kita gabung. Cuman memang lebih ke Saung Rarasa ini lebih ke kebudayaan Sunda, lebih ke pengobat alternatif gitu kan. Kalau pengalaman Akang di Saung Rarasa nih, Ya. itu kan saya melihat di kegiatan-kegiatan Akang di Kecamatan Cariu, Betul. itu Akang aktif lah, Ya. memberikan edukasi kepada masyarakat, pemuda dan lain Ya. sebagainya untuk mengerti tentang bagaimana ini sehat, Ya. bagaimana itu seni kan begitu. Betul. Nah ini dasarnya apa sih Kang? Apa karena Akang merasa oh gua orang sini, Ya. gua orang Bogor, gua terpanggil atau gimana Kang? Ya supaya pemirsa tahu nih Akang menggunakan khas Sunda ini Iya. motivasinya apa gitu. Jangan-jangan ini Akang mau jadi presiden. Pencitraan dari Iya. Jawa ya ada 10. Gimana Kang? Kan ini untuk masyarakat juga biar tahu gitu. Iya, jadi memang menyukai atau misalnya mengedukasi teman-teman masyarakat Cariu atau lebih luas lagi ya. Istilah kasarnya gini lah, saya pribadi pun sebenarnya menyukai Sunda atau kebudayaan. Saya tidak tahu kalau ditanya benar-benar lebih apa sih Sunda, naon sih seni gitu kan. Saya juga nggak ngerti, nggak sedetail itu. Nah makanya paling tidak ketika kita tidak mengerti, minimal jangan sampai kita lupa. Ya, artinya saya menggunakan seperti batu ali, gelang bahar gitu kan, pakai ikat, pakai seni-senian Sunda gitu kan, pangsi dan yang lainnya itu untuk mengingatkan teman-teman gitu. Oh sebenarnya orang teh kita tuh punya ciri khas loh, bajunya ini, ikatnya ini, aksesorisnya ini gitu. Jadi lebih terpanggil biar teman-teman tuh nggak melupakan gitu. Jadi kalau untuk betul-betul ditanya, berarti kan Napi budayawan ya, tahu sejarah segala, belum kalau untuk ke situ mah. Cuman kalau bukan kita mau siapa lagi, makanya berusaha banget memperkenalkan ke teman-teman Cariu, teman-teman semuanya gitu, kemana-mana pakai ikat bahwa ini loh ciri khas kita gitu kan. Jadi pemirsa sebagai warga Sunda atau suku Sunda ini diminta untuk senantiasa menjaga marwah Sunda itu sendiri dengan menggunakan aksesoris yang digunakan oleh orang-orang Sunda seperti udang-udang itu kan. Betul. Atau apa sih yang ikat topong banyak sih ya. Kalau misalnya kayak gini nih namanya Candra Sumirat. Nah ikat Candra Sumirat. Jadi Candra Sumirat itu pada zaman dulunya
orang-orang misalnya kayak kerajaan, pangeran yang pakai kayak gini. Ada lagi yang misalnya model kayak parekos, jengkol, oh banyak lah macamnya. Cuman yang sering dipakai itu yang tetopong, yang langsung ikat praktis itu, yang bolong. Jadi gitu ya? Udah jadi, ya itu. Itu tetopong itu. Tetopong. Tapi itu dipakai orang Betawi juga enggak? Betulnya kok ini ya? Beda kopea lagi, ya? kopea yang merah kalau Betawi. Kalau di Jawa blangkon. Blangkon kalau di Jawa. Jadi ini suatu pengalaman atau wawasan yang sebetulnya penting gitu. Penting dipakai untuk diaplikasikan untuk warga Pajajaran atau warga Sunda khususnya yang ada di Jawa Barat. Karena ini kalau benar tadi yang Kang Hanafi bilang, kalau bukan kita yang melestarikan, kita yang menjaga budaya ini, siapa yang menjaganya kan gitu. Nah terus ini Kang, tadi kan soal budaya Sunda. Kang pernah nggak sih diberikan dinobatkan sebagai budayawan di kecamatan atau di kabupaten atau di skala wilayah, atau pernah nggak akan mendapatkan kayak seperti itu? Kalau di wilayah atau kecamatan, desa pernah ya gitu. Cuman ya saya pribadi pun ngerasanya bukannya belum sampai, sangat jauh sekali gitu ya. Oh gitu kan? Iya, bahkan kayak Babeh Budi Dalton aja, budayawan di Bandung. Dia sampai bilangnya aja budayawan, bukan budayawan. Saking dia pun sebenarnya belum bukan, maksudnya dia bilangnya belum layak lah. Walaupun ilmunya udah tinggi banget. Dia dosen juga, pengajar kesundaan gitu kan. Kemana-mana dia udah pakai ikat dan yang lainnya, harusnya dia udah layak, tapi malah bilangnya dia budayawan gitu kan. Jadi Buddha. apalagi saya gitu ya, belum layak lah gitu. Gitu. Walaupun sempet ditawari gitu kan. Gitu. Kalau di luar itu kan pernah nggak sih ada ketika akan jalan nih pakai baju khas Sunda, terus ada orang lain dari luar tuh nganggap ini orang aneh atau gimana? Pernah sering gimana kan? Sering, apalagi kadang kan ya kalau kita pun anggap kita di kampung, anggap kita pakai kasundaan kayak gini, tapi jangan sampai kita meninggalkan modernisasi ya. Kadang saya kalau misalnya ngajak anak istri nih ke daerah misalnya kayak ke Cileungsi, main ke mall-mall gitu ya, kadang saya tetap berusaha gitu menggunakan ya tetap aksesoris seperti ini. Kadang banyak yang ya beda lah, orang yang lihat dan biasa dan nggak biasa ya. Yang misalnya pandangan sebelah mata. Betul. Mungkin ini orang pakai apa gitu ya, kok gelangnya banyak di dukun atau kan kayak gini kan lebih identiknya mungkin kayak kok cenderungnya betul gitu. Dukun atau gimana, banyak banget sih. Cuman ya kalau memang kita udah nyaman gitu kan, dan nyamannya lagi kan ini lebih dari hati, karena saya terpanggil itu tadi pengen belajar. Sok lah, kalau bukan kita siapa lagi. Sok lah, kalaupun kamu nggak paham banget detail tentang budaya kesenian, minimal adalah yang dipakai dan jangan sampai hilang gitu aja. Kalau Akang sendiri nih, kan ini bicara pengobatan alternatif. Iya. Akang awalnya dari mana sih bisa berpikir, wah saya harus bisa membantu orang nih dengan mengobati? Ini awalnya dari mana sih? Gimana sih ceritanya? Kalau untuk awal-awal sih dari tahun 2010, itu berarti saya masih kelas 1 SMA ya. 1 SMA, kelas 2 SMA mungkin. Jadi ketika itu saya pernah bermain suatu olahraga lah, intinya lupa lagi suatu olahraga, pernah terkilir. Jadi manggil si tukang obatnya tuh susah gitu, sampai jarang gitu. Kalaupun ada harus ke Bogor gitu kan. Sedangkan pada waktu itu kendaraan dan yang lainnya mungkin masih jarang banget gitu kan, dan jarak saya juga masih Bogor, cuman Bogornya Bogor Timur kan, Bogor ujung ke ujung lagi. Saya bilang kalau kayak gini caranya minimal harus ada nih di daerah kita yang bisa ngobatin orang. Jangan sampai orang lain sampai kayak saya gitu kan. Terkilir pun sampai mau nyari tukang urut waktu itu susah gitu kan. Akhirnya belajar pengobatan. Cuman ya pada waktu itu kan kita belum ada dasar, jadi cuma sekedar pengen gue harus bisa ngobatin orang gitu kan. Jadi ya pijit, belum terstruktur kayak misalnya sekarang kayak ada bekam, burat, terapi bakar, yumeho, terapi lintah, belum. Baru kayak orang misalnya sakit ini pijit gitu doang. Dulu tuh ya dari 2010-an, 2011 sampai akhirnya 2013 kerja.
Nah dari situ sambil kerja, namanya kerja juga kita kan di luar di Karawang tadi, mulailah banyak pengalaman-pengalaman ya sampai sekarang alhamdulillah. Lebih serius gitu ya Kang? Lebih serius. Mempelajarinya. Betul. Kalau mengobati pasien itu kendalanya dari apa sih Kang yang paling sulit menurut Kang? Yang paling sulit itu sebenarnya ya dari diri si pasiennya sendiri gitu kan. Jadi kadang ada yang pengen sembuh bener-bener dari dirinya sendiri, ada yang pengen sembuh dari keluarganya gitu kan. Makanya yang paling sulit itu buat pengobatan itu sebenarnya mengobati atau meyakini si pasiennya sendiri gitu. Kalau kita kan sebenarnya hanya penghantar aja, hanya penghantar gitu kan. Misal nih ada orang sakit jantung, pakailah kita bekam gitu kan. Bekam itu kan hadisnya, riwayatnya udah banyak banget lah, bahkan salah satu emang pengobatan yang dianjurkan kan sama Allah sama Rasulullah. Tapi kalau memang si pasiennya itu mentalnya, mindsetnya belum yakin sembuh dan nggak percaya, sulit juga. Makanya sebenarnya yang paling sulit itu meyakinkan si pasien gitu. Makanya saya kadang kalau orang datang itu udah berapa lama Pak sakitnya gitu, udah yakin mau sembuh gitu. Soalnya kadang ada orang yang pengen berobat cuma sekedar ya berobat doang tapi nggak yakin gitu. Itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi kendala terbesar untuk pengobatan itu sendiri dari pasien itu sendiri pemirsa. Jadi kalau pemirsa mau berobat dimanapun dengan siapapun, kalau pasien atau Anda sendiri merasa Anda tidak yakin dengan kesembuhan Anda, maka jangan harap Anda bisa merasakan kesembuhan. Artinya ini harus dimulai dari diri sendiri. Tidak bisa dimulai oleh orang lain maupun keluarga. Tapi tetap harus diri Anda sendiri yang ingin berubah untuk sembuh gitu. Di sini sengaja saya mengajak dengan diskusi judulnya terapi bakar untuk kesehatan dan melancarkan peredaran darah, karena belakangan terakhir saya melihat Kang Hanapi ini di channel YouTube-nya, di channel YouTube Kang Hanapi itu silakan di-subscribe. Itu banyak sekali praktek-praktek pengobatan yang diperuntukkan untuk mereka yang memang benar-benar sudah kronis sakitnya begitu. Sehingga saya coba menghubungi beliau untuk mencoba diskusi seperti malam ini untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada Anda di rumah supaya paham bahwa mengobati sakit itu seperti apa dan bagaimana begitu. Nah, untuk teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, jika ingin memberikan pertanyaan silahkan komentar di Facebook, karena saat ini kita tidak terhubung dengan YouTube. Tadi saya sudah mencoba beberapa kali sinkronisasinya tidak terkoneksi, jadi hanya live streaming di Facebook. Nanti di YouTube-nya kita akan tayangan tunda. Ini kan kembali lagi tentang tadi soal saung rarasa dengan alternatif pengobatannya. Saung rarasa ini memiliki keanggotaan atau hanya sekedar akan membuka komunitas saja atau gimana Kang? Iya, jadi hanya membuka keanggotaan dan komunitas juga ya. Kalau untuk keanggotaan sih kita kalau benar-benar dihitung rapi gitu ya, mungkin udah lebih dari 1.000 Kang. Kalau dihitung rapi, cuman kan karena sayanya jadi benar-benar nggak terstruktur ya, jadi cuman mungkin hanya orang yang belajar masuk jadi keanggotaan, hanya orang yang ingin bergabung dengan seni Kasundaannya. Ya mungkin kalau yang benar-benar berjalan sekarang hanya sekitar 30-50 orang yang aktif gitu ya. Gitu. Tapi kalau emang benar-benar dirapihkan, disusun, bahkan kita sampai ada yang anggaplah anggota ya gitu ya. Anggota sama itu ada yang dari Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei. Mancanegara gitu kan? Udah. Alhamdulillah. Cuman karena ya saya nggak serius itu kan, ya itu tadi nggak rapi gitu. Paling hanya sekitar 30 atau 50 dan itu yang beraktif gitu, yang saya kelola sendiri. Kalau dirapikan itu bisa sampai 1.000 dan Malaysia, Singapura, Brunei, Korea, Taiwan, dan terakhir itu kemarin itu dari Riyadh. Saudi Arabia. Iya. Gitu. Kalau Akang sendiri tahu nggak kalau di beberapa kabupaten di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat, itu selalu atau mendirikan dewan kesenian. Akang tahu nggak tentang itu? Wah, kurang tahu tuh kalau saya itu. Kurang tahu ya. Nah, ini ada informasi terbaru tentang seni, bahwa setiap kabupaten kota itu mendirikan dewan kesenian. Artinya ini di bawah naungan pemerintah kabupaten. Nah, ini
akan nanti bisa berkoordinasi dengan Saung Rarasa bisa Iya. berintegrasi atau terintegrasi dengan pemerintah kabupaten. Nah terus gini Kang, tadi Akang bilang ada sekitar 30-an yang aktif. Iya, iya. Berarti dari teman-teman yang 30 orang ini mengerti tentang pengobatan? Mengerti. Kan? Bahkan ya itu tadi, saya awal kan riungan orang sedih itu pengennya ya semua latar belakang, semua ini masuk. Jadi kesenian juga masuk. Cuman ya sekarang itu hampir 5 tahun belakangan ini ya lebih concernnya dari pengobatan. Maksudnya pengobatan gitu kan. Jadi ya 30 atau 50 orang ini semuanya bisa pengobatan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Walaupun nggak murni misalnya kayak si A belajar ke saya buka cabang sama rasa enggak, dia dengan namanya dia sendiri gitu. Oh dia buka cabang nama dia sendiri. Iya. Terus tapi secara penuh Akang yang mendampingi betul, mendampingi gitu kan, bahkan sampai ke supply herbalnya pun itu dari saya gitu. Jangan sampai salah obat gitu ya. Betul. Nanti yang sakitnya pusing dikasih obat sakit perut kan kacau itu. Artinya Kang Hanafi yang ini yang memberikan edukasinya. Mungkin pemirsa untuk sejenak kita akan rehat karena diskusi ini semakin hangat sambil menunggu beberapa penampilan diskusi nanti selanjutnya. Kita akan break sejenak. Kita dengarkan musik berikut Kang. Sambil akan break dulu. Udah break. Udah kan bisa kan? Oh berarti ini nggak di YouTube ini. Ini nggak di YouTube kan? Untuk terkonek di YouTube tadi dikonekkan tekan di mana? Pantesan cek saya teh gini nggak bilang saurang, sana pokoknya saurang deh. Cek saya teh kalau udah nggak sekolah sadis di kamar ini jauh. Coba jangan apa jangan. Kau sih? Live Kita minum lagi. Di sini loh. Enggak di sini. Sekarang ada kemana? menyatakan dengan doa.
Cuma ketawa doang. Diam. Jadi Oke pemirsa, kembali lagi di Kongkos Santai bareng PNN, Kosan PNN bersama saya Jamaluddin Mansur SH. Diskusi malam ini kita memang benar-benar urgent karena salah satu kru kita, Kang Amirul itu lagi ada urusan. Juga tadi kembali lagi kita diskusi soal terapi bakar, metode pengobatan alternatif dari Kang Hanapi dengan nama komunitasnya Saung Rarasa, Riungan Urang Sadaya. Sunda banget ya namanya. Nah, di sini ada apa? Ada tadi sudah disampaikan oleh Kang Hanapi bahwa teman-teman di Cariu, Jonggol, Sukamakmur bisa bergabung, nggak masuk bang? Bisa bergabung di apa? Bersama apa Saung Rarasa dengan lebih apa namanya bisa hadir langsung ke alamatnya di mana sini Kang? kita di perumahan Gria Cariu Indah, Blok J1 nomor 5, Tegal Panjang. Tegal Panjang, Cariu, Bogor. Jadi teman-teman untuk yang ingin berobat atau yang ingin bergabung dengan seni budaya Sunda di Cariu, Gria Cariu Indah, blok apa? Blok J1 nomor 5. Blok J1 ya? Ya. J1 nomor 5. Perumahan Gria Cariu Indah, Blok J1 nomor 5, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Iya. Nah, sekali lagi balik lagi ke diskusi tadi Kang. Akan pernah nggak sih ketemu pasien yang rewel, apa pasien itu nggak percaya, dia tuh nggak percaya ke kita nih, tapi dia pengen berobat gitu. Pernah nggak sih Kang? Iya, karena kita juga udah lama ya, jadi banyak Kang sebenarnya gitu. Cuma kan itu tadi ya, karena kita udah lama dan mungkin udah pengalaman, jadi ya kejadian-kejadian seperti itu ya bisa kita tanggulangi lah gitu. Biasanya sih kadang pasien kayak gitu yang udah berobat kemana-mana, yang istilahnya cerita dia habis sampai ratusan juta lah, habis rumah lah, mobil lah gitu kan. Jadi ketika berobat ke kita tuh kadang
kayak percaya nggak percaya gitu. Jadi kayak nggak serius bicara Betul. apa berobatnya gitu ya kan? Iya. Terus gini Kang, tadi kan sudah bicara tentang pengobatan, kepercayaan dan tidak kepercayaan. Iya. Gimana sih Kang caranya supaya Akang bisa memberikan sugesti atau wawasan ke pasien itu bahwa ini loh berobat yang benar-benar bisa sembuh gitu. Nah ini kan pertama kan yang dibutuhkan kan kepercayaan ya atau Betul, trust. Nah ini betul. untuk menumbuhkan trust itu gimana Kang? Ya kalau misalnya kita kan udah biasa ya Kang ya, udah biasa gitu kan. Jadi kalau saya sih biasanya untuk menumbuhkan kepercayaan pasien terhadap kita tuh tergantung kita juga dari awal, dari pembicaraan kitanya gitu kan. Karena kalau kita juga nggak bisa mengimbangi dari awal pun akhirnya malah kita juga yang jatuh. Nah dari situ juga akhirnya tingkat kepercayaan pasien tuh kurang gitu. Misalnya kayak orang tuh sudah berobat ke sana lah kemari tapi kita nggak bisa ngimbangin dan apalagi nggak hafal, pasien akan lebih nggak percaya lagi. Tapi minimal ketika mereka contoh gini, sudah pernah berobat tuh Bang dengan terapi misalnya, terapinya yang di seperti ini ya Bu, Pak. Lah kok tahu Kang? Oh ya tahu saya. Nah minimal seperti itu aja itu udah nge-hack duluan, berarti dia udah tahu gitu kan. Minimal gitu. Coba kalau kita misalnya Kang sudah berobat sampai ke Singapura Kang, sampai di Kemoterapi itu. Kemo apa ya? Nah, orang juga kan gimana mau berobat sedangkan dia nggak tahu kan. Gimana? Nah, betul. Gimana ketika berobat Kang kemarin ke pengobatan di Jakarta dengan metodenya ditotok ini nih. Oh ditotoknya kayak gayanya seperti ini ya Bu. Lah, kok Kang tahu bisa? Ya enggak sih, cuman saya tahu gitu kan. Oh iya. Berarti kan situ juga kita udah memegang peranan obrolan. Oh berarti iya gitu. Itu juga situ udah salah satu kunci kita bisa megang kepercayaan pasien. Itu tinggal ya kita eksekusi gimana nanti pengobatan selanjutnya. Kalau Akang boleh kasih saran ke warga masyarakat nih yang saat ini menyaksikan, sarannya apa nih Kang supaya tetap semangat untuk sembuh atau tetap menjaga kesehatan, gimana Kang? Jadi kalau untuk semangat tetap sembuh sih gampang ya, biar supaya kita selalu sehat, apalagi musim-musimnya sekarang kan. Kalau tetap saya sih yang pertama itu kalau orang-orang orang-orang bijak udah biasa bilang ya olahraga, tidur cukup, makannya cukup, ya itu udah biasa ya. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih menekankan kebahagiaan gitu, karena kan kebahagiaan itu kalau saya sering bilang ke anak-anak itu, ke teman-teman itu, kebahagiaan itu bukan dicari tapi diciptakan kan. Nah itu sebenarnya salah satu kunci kesehatan itu di situ. Ya percuma kita istilahnya tidur jam 8, jam 9 bangun subuh lari, makan makanan bagus dan yang lain, tapi dalam pikiran kita tuh mumet ya. Mumet kan banyak, ada yang mumet nggak punya uang, ada yang mumet juga banyak uang juga bisa mumet, bingung nih mau beli apa lagi kan mumet juga. Takutnya beli ini lagi nggak kepake, nggak beli tapi kita pengen. Nah itu kan juga kan nggak bahagia. Nah sebenarnya kalau saran saya buat teman-teman, buat semuanya yang menyaksikan, supaya kita selalu sehat, selalu terjaga segala macamnya ya happy lah, bahagia itu intinya. Nah ketika kita happy, ketika kita bahagia, kan baik lagi, imunitas itu akan bagus, akan ngejaga dengan diri sendirinya, apalagi ditambah dengan teman-teman ya benar-benar bisa ngejaga pola makan, pola tidur dan yang udah bagus banget itu gitu. Kalau tadi Akang bilang punya uang nggak punya uang mumet, punya uang juga mumet. Nah ini yang harus dipilih berarti gimana nih? Punya uang sedang-sedang atau nggak punya uang sedang-sedang, apa gimana kan? Ya bisa dipilih tengah-tengah mungkin ya, cukup lah ya gitu. Kayak ini berbagi pengalaman saya waktu pertama baru buka pengobatan. Dulu tuh pengen banget istilahnya kita punya uang dari situlah gitu kan. Berarti punya uang itu harus ada pasien dong. Iya. Buka pengobatan pengen punya uang berarti dari pasien. Benar. Gitu kan, gimana mau punya uang kalau nggak dari pasien. Dulu ya berarti gue harus ngobatin sebanyak mungkin. Pernah sampai beberapa bulan itu nggak ada yang berobat karena mungkin baru buka, itu pusing, anggap itu nggak punya uang ya. Nah terus setelah mungkin berjalan 1 tahun ya, proses ya 1 tahun ya rame tuh, alhamdulillah, bahkan sampai ada yang dari Batam, Indramayu, Cirebon, dari Sulawesi, Aceh, Palopo sampai ke sini berobat gitu kan.
banyak lah, saya bilang segitu banyak buat pengobatan alternatif yang di kampung seperti saya tuh banyak. Dan itu pusing juga ternyata. Tapi kan itu banyak, uang banyak waktu itu. Pusing juga, pusingnya apa? Apa ya, waktu dengan keluarga jadi tersita gitu kan. Iya, ya makanya saya bilang juga tadi, anggap lagi pasien sepi, anggap kita nggak punya uang, pusing. Ini kapan datang pasien ya kan? Ketika pasien datang dari mana-mana, pusing juga, tetap berarti itu uang juga kan. Jadi ya cukup lah sebenarnya. Gitu. Jadi pada dasarnya untuk mengurangi pusing atau menghilangkan pusing itu bukan karena duit, bukan tidak ada duit. Sebenarnya ada duit pusing, tidak ada duit pusing ya. Jadi intinya itu harus dari diri kita sendiri memaintain emosi gitu kan ya. Iya. Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, diskusi malam ini sebetulnya untuk Anda yang saat ini sedang tidak bahagia karena metode terapi bakar ini untuk melancarkan peredaran darah. Dengan Anda tertawa, dengan Anda bisa menikmati hidup, itu artinya Anda akan bahagia gitu. Minimal untuk pohotnya nggak hutang lah. Gitu. Ya. Nah ini menarik bagi saya karena banyak sekali Kang di luar sana orang-orang yang aktivitas dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, bahkan di hari Sabtu dan Minggu pun lembur untuk mengejar uang, untuk mengumpulkan rupiah. Sementara dia tidak mengindahkan kesehatannya, bahkan keluarganya pun ditinggalkan. Nah ini tips dan sarannya seperti apa Kang supaya menghindari penyakit-penyakit stres atau penyakit-penyakit depresi lah karena punya pekerjaan Kang? Ya baik lagi ya ke yang tadi. Sebenarnya kita cukup happy ya ketika kita happy menjalani apapun itu, ya semuanya kan berjalan dengan baik gitu. Saya dulu pekerja, saya 6 tahun bekerja, bahkan kerjanya pun luar biasa pada waktu itu. Orang-orang mungkin kalau kerja pabrik dari rumahnya itu paling cuma setengah jam atau paling jauh 1 jam. Saya itu bekerja berangkat dari rumah ke kantor itu 6 jam karena kantor saya itu Bogor, kantor saya di Garut. Kadang kalau minggu depannya lagi kantor saya di Tasikmalaya, di Indramayu gitu kan. Tapi ketika saya waktu itu menjalaninya happy, enjoy gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan. Apapun misalnya, walaupun dari kantor kita banyak kerjaan, banyak tantangan, belum lagi di jalan dan yang lainnya. Karena tadi terbawanya seneng gitu kan, happy dan yang lainnya. Ya selama saya bekerja, bukan berarti saya waktu itu udah punya ilmu pengobatan ya. Alhamdulillah belum pernah terkena penyakit yang begitu berat karena saya menjalaninya dengan rasa syukur itu gitu kan. Rasa syukur, rasa bahagia. Jadi perjalanan jauh pun, pekerja capek dan yang lainnya pun nggak terasa. Jadi buat teman-teman semuanya yang dari Senin sampai Jumat bahkan lembur gitu kan. Nah itu kadang yang jadi awal-awal rawan penyakit itu lembur sebenarnya. Iya, pengen ngejar rupiah ya, tapi nggak dikejar. Kadang misalnya ini sayang, nominalnya besar, dikejar, ditinggalin anak keluarga, akhirnya kan jadi beban juga. Nah itu sebenarnya rawan-rawannya di situ buat para pekerja tuh. Gitu dengan tuntutan mungkin gaya hidup, punya kendaraan baru, perumahan baru, gadget dan yang lainnya harus lembur nih. Cicilan mobil gitu kan. Cicilan mobil dikejar dengan lembur, nggak lembur, istilahnya nggak kebayar, lembur tapi capek ninggalin pacar, keluarga. Itu kan dua pikiran yang saling beradu kan bisa membahayakan kesehatan juga. Jadi dibalikkan lagi, ya lo harus happy di situ. Kamu harus mana happy. Yang dipilih nih? Mana betul. Yang dipilih? Mau duit, sakit, betul. apa happy? Ketika happy, enjoy, normal semuanya. Gitu. Ya Kang, ini ngomong-ngomong dari tadi di hadapan kita ini ada 3 botol nih Kang. Iya. Ini maksudnya apa sih Kang botol-botol ini Kang? Coba Kang dijelasin Kang ke pemirsa Kang. Nah, mungkin ada pemirsa yang membutuhkannya, bisa nanti silahkan dikomunikasi ke komentar di bawah ini. Ya, nah ini salah satu jamu ya Kang ya. Jamu Jamiatus Sholawat wal Manakib. Jadi ini salah satu jamu andalan kita juga. Jadi buat tamu-tamu yang datang ke pengobatan alternatif Kang Hanap itu biasanya kadang apapun penyakitnya selalu saya kasih ini. Nah, ini di Zoom Kang. Ini banyak banget tuh, sudah banyak terbukti mengobati berbagai macam penyakit. Jadi memang ini kandungannya kan ada madu, ya, ada samiloto, kumis kucing gitu kan, dan banyak banget rempah-rempah lainnya yang memang bermanfaat. Sebenarnya bukan masalah rempahnya juga, ini yang lebih spesialnya lagi itu ditambah dengan doa. Jadi asma-asma, doa manakib, nah itu.
Jadi dari herbalnya aja ini udah bermanfaat banget, ditambah lagi dengan doa-doa asma dan manakib yang lebih istilahnya lebih paten lagi lah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, insya Allah gitu. Biasa kalau apa yang berobat ke sini harus beli ini Kang atau enggak? Enggak semuanya enggak sih, selalu, enggak selalu. Cuman mungkin kalau emang saya ngelihat ini kayak penyakitnya berat, pasti saya anjurkan gitu. Berarti ini salah satu apa namanya bahan ramuan atau herbal, obat Iya. herbal yang diperuntukkan untuk pasien kan ya? Betul. Cuman tidak semua pasien yang datang Betul, ke Akang tidak ah. harus minum ini. Betul, Kan? betul. Tapi ini salah satu obat yang menurut Akang Bagus. cukup bagus sih kita. Bagus. Semua obat pasti bagus ya Kang ya? Semua obat pasti bagus gitu kan. Saya juga di sini banyak banget herbal kapsul, madu. Belum juga seperti jamu-jamu seperti ini. Cuman memang yang selalu saya sarankan itu yang ini Kang. Gitu. Ini bagus gitu buat pasien. Nah ini produksi sendiri atau dari luar apa gimana? Enggak. Ini kita kan ya namanya belajar pengobatan pasti ada guru ya. Ini langsung diturunkan dari guru saya gitu. Di Bogor juga atau di luar? Ini kalau aslinya sih ramuannya itu dari Banyuwangi, Jawa Timur Jawa Timur. jamunya. Cuman memang untuk di asma didoakannya itu ini di Bandung, itu di Bandung Barat. Oh jadi dari Bandung? Dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi dibawa ke Bawa Bandung ke Barat. Bandung, di doa, di asma, di manakib. Nah, di situ di label segala macam baru disebarluaskan. Berarti ini masih ke kategorinya rumahan ya Kang ya? Betul. Atau industri ya Kang ya? Iya, iya. Belum masuk ke apa dinas kesehatan atau ke Kalau itu udah masuk. Oh, sudah ada masuk. perizinan. Udah ada perizinan. Cuman mungkin BPOM-nya berarti sudah udah ada. ada, udah ada. BPOM-nya. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir jika teman-teman di mana saja Anda berada yang saat ini ingin mencoba obat jamu manakib ini iya. bisa digunakan atau dikonsumsi karena memang ini sudah melewati proses BPOM ya, Betul. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman dengan higienis dan sterilisasinya. Ini sudah dibantu dengan doa oleh para tokoh atau para ustadz lah atau kiai begitu. Nah kita lanjut soal tadi nih Kang, diskusi tentang efek bahagia. Iya. Ini kan banyak nih Kang, ada orang yang sudah tinggal di daerah, Betul. di daerah pinggiran lah gitu. Dia kerja gitu kan. Tapi dia tidak pernah memikirkan tentang gue mah yang penting kerja aja. Iya. Gue mah nggak peduli capek atau apa, gue nggak pikir, yang penting gue kerja aja bisa Iya. makan. Nah ini menurut Akang seperti apa Kang? Karena kalau kelas menengah ekonomi ke bawah kan, mohon maaf ya Kang, Iya. ini kan cenderung tidak pernah memikirkan kesehatan. Dia kadang-kadang makan aja di mana aja gitu kan, nggak peduli tempat dan lain sebagainya. Nah ini menurut Akang dari sisi kesehatan gimana sih Kang? Jadi gini ya, tubuh manusia itu kan nggak bisa dibohongi. Misalnya contoh gini lah, oke kita diskusi ini sampai jam 3 malam gitu kan. Mungkin untuk ucapan kita bisa, oke, kita bisa nih Kang sampai jam 3 ya kita ngobrol, bahkan sampai subuh pun kita bisa. Apalagi kita udah sama-sama saling kenal, ngobrol asik. Itu bisa, betul. Tapi organ tubuh dalam itu nggak bisa dibohongi. Jantung, liver, hati, ginjal ya dia akan bergejolak gitu kan. Maksudnya semua organ tubuh itu ada fase-fase, ada waktu istirahatnya. Gitu. Anggap misalnya ginjal itu istirahatnya anggap ini jam 8 malam. Kita ngobrol sampai jam 10. Berarti kan udah terganggu tuh. Ya kan? Jantung itu jam 12 itu sudah istirahat. Jantung itu sudah istirahat gitu. Nggak boleh misalnya nggak boleh minum, makan, ngerokok dan yang segala macamnya. Tapi kita sampai subuh masih asik ngobrol, ngopi dan yang lainnya. Nah jadi kayak mohon maaf yang tadi ya, misal kayak orang-orang di pinggiran itu yang tidak mementingkan kesehatan dan yang lainnya ya kalau menurut saya sangat-sangat kasihan juga gitu. Memang fisik saya yakin lebih kuat mereka daripada orang-orang yang istilahnya yang bahkan yang menjaga pola makan, olahraga, karena mereka tuh lebih kuat. Itu tadi, tapi organ tubuh itu nggak bisa dibohongi gitu kan. Makanya tetap buat teman-teman yang istilahnya bukan hanya istilahnya yang di pinggiran gitu, atau buat orang-orang yang istilahnya gua kuat nih, gua nggak pernah sakit, paling gua sakitnya hanya pusing, hanya mual-mual, hanya masuk angin. Sebenarnya kan itu juga tanda tubuh tuh lagi ngasih alarm. Pusing tuh lagi ngasih alarm gitu kan, mual tuh lagi ngasih alarm, dingin dan yang lain itu masuk. Cuma kadang kitanya aja sok gua kuat kok, gua masih ini kok gitu. Nah jadi ya saran dan tips saya buat temen-temen yang tadi yang di pinggiran atau yang dan yang lainnya yang ngerasa gua sehat tuh, gua
begadangan pun segala macem, makan banyak gimana pun gua kuat, tetap harus gitu ya, minimal periksa lah kesehatan ya. Ya saya nggak mengajukan teman-teman harus ke pengobat alternatif ya, bebas mau ke Banyak dokter klinik, mau ke klinik dan lainnya silahkan gitu. Yang penting tetap harus dijaga gitu, harus dijaga. Harus ada dijaga lah pola gitu Kang ya. Betul betul. Terus gini Kang, tadi kan kita ngobrol soal saung rasa lah, kita Iya. balik ke saung rasa. Kang, targetnya apa sih Kang? Saung rasa ini ke depannya gitu. Apakah Akang ingin semua orang di lingkungan Akang ini paham tentang kesehatan, paham tentang seni dan budaya, ataukah memang Akang ada target tertentu dari saung rasa ini Kang? Kalau target saya dan teman-teman sih inginnya jadikan lingkungan Ulang Sadaya tempat kita kumpul. Targetnya sih sebenarnya walaupun di situ lebih ke kasundaan atau lebih ke kayak pengobat alternatif, ya tapi saya sih lebih menekankan di saung rasa itu tujuan dan keinginan kita pengen banget gitu orang-orang yang ngumpul di situ tuh punya sesuatu yang dihasilkan gitu, baik itu ilmu pengetahuan atau mungkin ya lebih vulgar lagi mungkin uang lah ya gitu ya. Jadi saya pengen tuh orang-orang yang ikut ke gabung tuh anggap gini, mereka belajar tentang kesenian budaya, berarti mereka punya ilmu, punya skill. Oke lah, mereka misalnya ngajar di SD atau berbagi cerita di seminar, berarti kan mereka mendapatkan pundi-pundi uang. Betul. Mereka belajar pengobatan nih sama saya, misal kayak terapi bakar. Oke lah, jangan terlalu misalnya meluas ke Indonesia, ke Bogor atau mana, minimal di RT-nya dia bisa ngobatin yang tetangganya. Minimal kayaknya buat untuk rokok atau kopi atau uang besar dari 50.000 nggak susah lah, nggak sulit. Target saya sih itu. Jadi saya nggak muluk-muluk ya. Jadi walaupun ini kasundaan, target saya harus satu kecamatan Cariu, satu Bogor memahami budayanya, satu kecamatan, satu Bogor harus memahami kesehatan. Malah saya sih lebih targetnya malah lebih bukan ke situ, lebih pengen orang yang gabung, orang yang tahu tuh belajar bareng-bareng dengan saung rasa dengan saya tentang baik itu kesehatan kah, baik itu kebudayaan kah, yang tujuan pada akhirnya oh gue belajar kesehatan tuh bisa punya uang, oh gue belajar kebudayaan tuh paham gue bisa ngajarin ke orang lain punya uang, gitu sih intinya. Jadi tidak melulu harus orang itu ini ya Kang ya, apa namanya, bisa lebih paham yang lain-lain lah, nggak melulu harus skala kecamatan, kabupaten lain, minimal berguna buat dirinya, keluarganya dan tetangganya lah gitu kan. Kalau tadi Akang bilang skala RT lah gitu. Iya. Karena memang itu yang paling penting sih kan, di lini dasar itu. Karena jarak dari, kalau di daerah ya kayak model di Cariu mungkin menuju puskesmas atau pengobatan itu kan nggak 24 jam ya. Terus kadang klinik itu kan agak jauh lah gitu ya, harus di pusat kota, dekat-dekat kecamatan. Nah ini kan kendala juga kan ya untuk mereka yang tengah malam tiba-tiba sakit atau apalah gitu kan ya. Nah ini salah satu terobosan atau ide dan gagasan yang menurut saya sangat penting loh oleh pemerintah ini didukung seharusnya Kang ya. Ya, harapannya ke depan seperti itu Kang ya. Pemerintah bisa bersinergi lah, minimal bisa membantu campur tangan dengan apa yang dijalankan oleh saung rasa ini Kang ya. Pemirsa, kalau ada pertanyaan apapun itu silahkan komentar di dinding Facebook nih. Ini ada yang nanya nih, untuk pesannya gimana Kang, dan tempat belinya di mana? Oh, minuman ini Kang, minuman di mana? Iya. Untuk pesannya di mana katanya? Kalau pesannya nanti bisa langsung ke saya ya, gitu. Baik melalui online kita kirim bisa, atau mau langsung sambil silaturahmi ke sini ke Cariu boleh gitu kan. Ke perumahan Geria Cariu Indah, Blok G1 nomor 5. Nanti sudah dijawab nih Kang. Untuk belinya di Geria Cariu Indah, Blok G1 nomor 5. Nomor 5. Bilang aja mau ke Kang Hanapi, udah pada tahu. Jadi cukup bilang ke Kang Hanapi, orang-orang di perumahan sini sudah tahu. Harganya berapa Kang? Atau nggak perlu dikasih harga? Atau dikasih tahu? Kalau ini ya, ini kan kemasan yang kitanya ada dua sebenarnya. Ada yang beling dan ada yang plastik ya. Kalau yang plastik ini 80.000. Gitu. Kalau yang beling 100.000. Cuman yang beling itu jadi jarang ada, karena kan saya biasanya tuh banyaknya lebih di online kan, lebih dikirim kayak misal kemarin terakhir itu ke Papua, ke Ternate, jadi lebih sering pecah gitu. Makanya kali ini ya cuma 80.000. Perbedaannya apa Kang? Dari isinya? Dari jumlahnya isi, berbeda atau enggak? Sama aja sih, gitu sama aja.
Cuman mungkin karena lebih dari awal adanya yang beling, kadang buat orang-orang yang pertama nyoba tuh lebih suka yang beling. Gitu, nggak beda jauh kayak mungkin kita nih biasa minum air itu kemasannya lonjong, saat diganti kemasan yang kotak, pasti kan pengennya yang Ini lonjong. yang plastik apa yang beling ini? Yang plastik. Ini yang plastik ya? Iya. Jadi kalau yang plastik ini mungkin resapan dari sininya kali ya, Iya. karena kalau yang itu kan lebih pori-pori air itu nggak keluar Iya. kalau yang beling itu ya. Ini banyak banget nih pemirsa nih, ada penyakit non medis, mah, kurang nafsu makan, masuk angin, perut kembung, mudah capek, mencret, sesak napas. Ini sampai dengan kurang lebih 40 nih Iya. pemirsa nih. 40 Penyakit nih yang tertulis di sini pemirsa. Jadi sariawan juga masuk di sini, darah tinggi. Wah, ini lumayan ini buat para jomblo juga bisa nih. Nah ya pemirsa, cerita tentang jomblo nih. Tadi kan sudah soal kesehatan lah. Iya. Ini soal asmara nih Kang nih. Sempat kemarin ada yang nanya tuh pas saya posting soal iklan diskusi malam ini, itu sempat ada yang komen. Ada yang japri ke saya. Saya ada status WA itu japri. Dia nanya, "Kang, itu soal asmara bisa nggak?" kata gitu. Dengan metode apa nih? Maksudnya dengan terapi dengan komunikasi ke Akang lah intinya. Dengan sharing ke Akang gitu. Itu insya Allah bisa gitu. Memang sebenarnya ya awalnya saya berjalannya lebih ke kayak pengobatan non medis ya, kayak rumah tangga, asmara gitu kan. Cuman karena berjalannya waktu dan kita ada media YouTube, lebih terkenalnya mungkin dari pengobatan terapinya, jadi banyak ditonjolkan tuh terapinya. Tapi ya memang kalau untuk asmara pun insya Allah bisa gitu. Bisa. Jadi ini bukan mbah dukun, ini mbah apa adanya gitu. Iya, kan kadang gini loh, kalau masalah asmara tuh kadang orang tuh pasti lebih ke kayak pelet, ya lebih ke kayak istilahnya klinik lah. Sebenarnya nggak harus dengan seperti itu, gitu kan. Kalau kita belajar psikologi itu kan di hipnoterapi itu ada yang namanya di reframe. Reframe itu memberikan bingkai. Jadi gini, ibaratnya kayak kamu kenapa datang ke sini? Saya dijelek-jelekin kan sama orang. Kenapa? Karena kulit saya hitam. Nah sebenarnya kan datang ke tukang obatan itu bukan berarti kita obatin jadi putih, tapi bisa dengan kita reframe. Reframe itu bisa gini, oke, kulit kamu memang hitam, tapi kamu manis. Cukup dengan memberikan bingkai seperti itu aja kan memberikan, oh iya, benar ya. Nah kita tuh hadirnya di situ. Jadi bukan berarti harus Mas marah, wah ini beli minyak ini nih, belum perindu ya, nggak gitu juga. Nggak begitu juga. Betul, minimal kita kasih reframe gitu kan. Kan saya nggak laku-laku nih, nggak laku-lakunya dari mana, gimana kan kita kasih reframe bingkai gitu. Jadi pekan kemarin saya sudah diskusi pemirsa dengan seorang hipnosis atau hipnoterapi, yaitu Kang Romi Mulyana di Cilengsi. Jadi Kang Hanapi ini kebetulan masih ada kaitan dengan Kang Hanapi, dengan Kang Romi, dengan Kang Romi yang ada di Cilengsi. Jadi ini kaitan dengan hipnotis ya Kang ya, atau hipnosis ya. Nah ini kalau yang tadi pengobatan dari metode bakar ini ada sama dengan kaitannya dengan terapi hipnotis Kang? Atau gimana Kang? Enggak, kalau itu enggak. Jadi murni pure terapi aja. Nah tapi kalau kayak misalnya kayak pengobatan untuk asmara, rumah tangga, itu pasti ada yang hipnoterapi juga. Itu kan kadang asmara dan rumah tangga itu lebih ke kayak kepikiran ya. Nah, jadi kita di situ hadir untuk membetulkan pikiran. Ya minimal ketika kita reframe, ketika kita kasih bingkai atau sudut pandang yang baru, minimal ada perubahan lah. Gitu. Jadi nggak harus istilahnya pelet nih, minyak ini, nggak harus gitu juga. Ini lumayan seru juga nih diskusi malam ini kan. Jadi yang tadi saya nggak ngerti soal bahagia itu harus diciptakan seperti apa, bagaimana, ini mulai nyambung nih, walaupun memang diskusi kita malam ini agak sedikit terhambat karena kita tidak terkoneksi dengan YouTube. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, Anda bisa mempelajari tentang metode pengobatan di channel YouTube Kang Hanapi. Ya, KANG, Kang HANAPI, Kang Hanapi. Nah di sana Anda bisa melihat langsung pengobatan apa saja Kang yang sudah diupload di YouTube itu Kang. Silakan ceritakan. Gurah hidung, bekam, totok telur, terapi bakar, terus juga ada terapi lintah ya, dan
tips-tips herbal untuk kesehatan gitu. Kalau Akang sendiri merasa selama Akang menjalani pengobatan ini kan, apa sih yang menjadi tolak ukur Akang ini apa sudah menjadi ini loh titik kesuksesan saya sampai di sini, atau Akang masih merasa gue belum ada apa-apanya nih, harus belajar terus, harus promosi terus, gimana Kang? Belum, masih sangat jauh Kang gitu kan. Mungkin kalau dari kaca pandang luar mungkin suksesnya pengobatan itu ketika ramai ya kan. Nah, saya belum selama itu gitu kan. Terus puncak kesuksesan misalnya kalau saya pribadi merasa udah bisa nyembuhin banyak orang, walaupun udah ada, cuma saya rasa juga masih bisa kehitung gitu. Jadi ya buat saya masih sangat jauh bisa kalau untuk dibilang ini puncak kesuksesan atau udah nggak belajar lagi. Kemarin pun 4 harian gitu ya, atau 3 harian lalu saya masih tetap belajar. Sampai saat ini saya masih tetap belajar gitu. Walaupun terkadang misalnya kayak gurah hidung, saya udah punya keilmuan itu sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, tapi saya tetap belajar. Mungkin siapa tahu di situ ada ilmu baru, teknik baru, atau mungkin ada kata-kata yang baru, atau mungkin ada peraturan di pemerintahan dan yang lain gitu. Jadi sampai detik ini pun saya masih tetap belajar gitu. Saya sempat melihat Akang itu di profil Facebook Akang itu sempat di pertemuan-pertemuan di hotel nih Kang. Ini maksudnya pertemuan-pertemuan di hotel itu gimana sih Kang itu? Saya lihat itu dari beberapa kalangan, dari beberapa wilayah dan daerah juga yang hadir di sana. Itu maksudnya pertemuan apa itu Kang? Pada waktu itu jadi di Indonesia itu kan ada keilmuan hipnosis ya, atau mungkin banyak orang gampang nyebutnya hipnotis ya gitu. Nah hipnotis pun saya sebenarnya udah belajar gitu, hipnotis pun saya udah belajar gitu kan. Nah kemarin itu hipnotis itu dilegalkan oleh pemerintah gitu kan. Jadi hipnotis itu sebenarnya banyak komunitas, mungkin lembaga dan yang lainnya. Nah cuman ada satu wadah kemarin itu yang sudah dilegalkan oleh Kemenkes, Kemendikbud gitu kan, Kemenaker. Dan akhirnya saya ikutlah di situ gitu. Makanya pelatihannya itu kemarin itu dihadiri kurang lebih sampai se-Indonesia, berarti 30 provinsian ada, bahkan sampai ada wakil gubernur ya suatu daerah ikut, wakil gubernur suatu daerah ikut gitu kan. Karena apa? Karena di kelas itu di lembaga kemarin itu memang ketika kita masuk kita punya sertifikat atau ya sertifikat yang berbeda diakui sama pemerintahan Indonesia. Kadang kan hipnotis selama ini lebih terkesannya negatif. Gue hilang duitnya di hipnotis, gue hilang duitnya di hipnotis, gue ditipu nih hipnotis. Sebenarnya hipnoterapi itu ilmu yang sangat bagus gitu kan, kalau kita tahu dan paham dan tahu cara menggunakannya. Cuman tahu dan paham pun belum cukup, ternyata masih ada yang legal, masih ada yang diakui dan tidak diakui. Nah kemarin akhirnya kita belajar ke situ dan alhamdulillah sudah diakui gitu kan. Jadi sertifikatnya dapat instruktur, jadi saya bisa ngajar lagi dan itu udah diakui gitu. Jadi Akang sekarang bisa menjadi mentor nih untuk memberikan pengajaran ke teman-teman yang ingin belajar tentang hipnotis. Betul, pada waktu itu sebenarnya udah bisa. Cuman mungkin kalau ada orang yang nanya, Kang ini sertifikatnya gimana gitu, ketembusannya kemana nih, paling baru ke Hanafi aja gitu. Kalau sekarang insya Allah udah lebih ke kayak lebih legal, lebih jelas lah gitu. Nah dengan dilegalkannya seperti itu, Akang merasa ini satu keberuntungan atau ini satu anugerah buat teman-teman hipnosis gitu atau gimana Kang? Oh ini anugerah. Bahkan saya harap nggak cuman hanya hipnotis ya gitu. Saya harap semua pengobatan alternatif ada gitu. Bahkan saya rencananya, nah dengan yang kemarin Akang datangi itu, Kang Romi itu ya, saya lagi berjalan nih, lagi berproses ya membentuk suatu lembaga yang mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat untuk orang banyak, yang intinya bisa memfasilitasi buat pengobat alternatif dia legal gitu. Jadi jangan sampai kadang banyak orang yang misalnya bisa gurah hidung tapi dia cuma sekedar lihat dari YouTube, belajar dari istilahnya teman-temannya, browsing gitu kan, bekam tuh kayak gini gitu kan. Nah sekarang tuh saya lagi berproses, lagi berusaha mencoba membentuk wadah lah agar teman-teman terapi itu mempunyai sertifikat yang legal yang diakui sama pemerintah. Minimal ketika dia buka pengobatan tuh udah jelas lah gitu. Jadi dia benar-benar ini ya frame dia
tentang pengobatan itu benar-benar matang ya. Betul, Kan? Bukan betul. sekedar Iya. pengobatan saja kan. Iya. Terus gini kan, ini kita sudah lumayan panjang diskusi tentang ini dan itu, apa kaitan dengan saung rasa dan Iya. terapi Terapi bakar. terapi bakar. Cukup membuat saya jadi tertarik dengan pengobatan kan. Tadi kalau ada yang ingin bergabung Kang dengan Iya. saung rasa, caranya gimana Kang? Ya yang penting paham dulu ya, maksudnya kan yang tadi saya jelaskan. Jadi saung rasa ini lebih ke kayak kebudayaan Sunda dan pengobatan. Jadi otomatis ketika teman-teman mau gabung ya minimal harus disukai dari dua itu aja dulu. Suka sama kebudayaan atau nggak suka sama pengobatan. Jadi jangan sampai cuma sekedar ikut-ikutan. Misalnya ada yang ganteng nih di sini, pengen ikut-ikutan ya, biar dapat jodoh. Atau mungkin ada yang cantik, So ganteng. ada yang cantik misalnya pengen supaya dapat jodoh. Nah, janganlah. Kalau emang teman-teman misalnya, oh iya saya suka dengan kebudayaan, tapi saya nggak ada tempat, nggak ada teman buat cerita gitu, berbagi atau nambah keilmuan. Oh, saya suka nih dengan pengobatan, tapi bingung nih menyalurkannya gimana. Kalau emang teman-teman ada dua passion di situ, dua kesukaan, silahkan gabung, mudah sekali ya. Gampang kok. Akun media sosial Kang Hanapi itu semuanya Kang Hanapi, baik Facebook, Instagram dan YouTube Kang Hanapi. Kang Hanapi semua. Jadi teman-teman bisa nanti gabung atau hubungi di situ baik melalui Facebook, YouTube atau Instagram gitu. Terus gini Kang, kalau Akang mengobati orang atau pasien yang terapi bakar tadi, kita balik ke tema. Pernah nggak sih pas dibakar itu ada miss gitu, kayak semacam, wah malah kulitnya yang kebakar atau malah bajunya kebakar gitu, pernah nggak Kang? Kalau sejauh ini sampai seperti itu sih belum ya. Kecuali kalau jangan sampai ya. Kecuali kalau misalnya mungkin kayak ya namanya manusia ya tetap pasti ada ininya. Kecuali kalau misalkan itu ditutup untuk mematikan api. Misalnya kita tutup nih, pas kita buka masih ada api, kalau gitu sih sering. Kalau sampai misalnya kulitnya kebakar gitu kan atau bajunya apalagi rambutnya belum pernah. Akang bisa langsung dikomplain. Betul. Intinya Akang sudah pernah atau benar-benar mempelajari pola Betul. api ini Iya, mengarahnya kemana iya, gitu iya, kan, iya. sehingga uap atau si panas itu betul-betul menyeluruh Betul, gitu kan ya, betul, ke betul. aliran darah gitu kan. Betul. Pernah nggak sih kan pas pengobatan apa tadi Terapi terapi bakar. bakar itu ada orang yang ngelihatnya yang malah teriak atau histeris gitu karena Kalau banyak. si suaminya atau istrinya yang dibakar kan. Banyak. Kemarin tuh saya sempat beberapa terapi bisa dibilang artis lah ya gitu. Nah kadang buat mereka tuh sebenarnya Perempuan atau laki nih artisnya? dua-duanya, perempuan dua-duanya. pernah, laki-laki pernah. Kadang buat mereka tuh sebenarnya bukan pengen pengobatan banget kan. Buat mereka tuh lebih kayak unik. Bener nggak sih api ini bisa jadi pengobatan? Kok dibakar nggak terasa panas ya? Kayak gitu itu histeris. Baik cowok atau cewek histeris gitu. Pasti gitu kan. Histeris gitu. Jadi kalau cuma sekedar kayak yang melihat histeris mah udah banyak. Ini orangnya gitu. Biasa kadang kan mereka cuma merasakan, oh iya enak ya gitu amat. Gitu. Ya mungkin ya beda lah kalangan artis kan mungkin lebih ini lagi gitu. Efek dari pengobatan pengobatan terapi bakar itu berapa lama kan sampai dengan terasa oleh tubuh itu? Itu langsung seketika terasa karena kan efek langsung hangat. Jadi sebenarnya terapi bakar itu mengadopsi dari kayak terapi inframerah. Nah kalau inframerah itu dengan melalui alat kan. Nah kadang yang namanya alat itu yang pertama kita sulit dibawa, dan yang keduanya kadang kalau misalnya yang pakai inframerah itu juga agak lama terasa hangatnya. Nah kalau pakai terapi bakar ini ketika langsung kita nyalakan terus langsung terasa gitu. Dan memang dulu saya kan dengan bekam juga. Sebelum dibekam itu saya selalu menggunakan terapi inframerah gitu kan. Saya kombinasikan akhirnya bekam dengan bakar. Ya lebih efektif terapi bakar ternyata dengan bekam daripada dengan inframerah. Bukannya berarti saya istilahnya nggak suka ya gitu. Karena memang lebih terasa manfaat ke pasien yang itu gitu. Itu berapa lama itu Kang, dari bekam dulu atau dibakar dulu Kang? Dibakar dulu. Oh, Kita bakar dulu untuk mengecekkan peredaran darahnya. Nah minimal ya 5-10 menit lah biar peredaran darahnya lancar. Setelah lancar langsung kita bekam gitu. Kalau bekam berarti yang pakai kop itu kan Kang? Iya betul. Ini masih lumayan panjang diskusinya pemirsa. Kita sudah 1 jam lebih 6 menit.
kita akan break sejenak pemirsa untuk mengurangi konsentrasi supaya nanti lebih fokus lagi. Kita akan break sejenak pemirsa. Ada kok tewe nak. Ternyata bisa lagi YouTube-nya.
YouTube dan di Instagram gitu. Ini orang sebenarnya Gitu sih. ini kan. Oke pemirsa, kembali lagi di Kongko Santai bareng VNN bersama saya Jamaluddin Mansur SH. Di sebelah kiri saya ada Kang Hanafi, pendiri sekaligus pengurus dari pimpinan Saung Rarasa atau Reungan Orang Sadaya, di mana komunitas ini bergerak melestarikan kebudayaan atau seni Sunda, termasuk pengobatan terapi di dalamnya yang sangat perlu dipahami oleh masyarakat, karena selain daripada obat herbal, selain daripada obat kedokteran, terapi atau obat herbal ini penting untuk mendampingi pasien atau orang-orang yang sakit di wilayah Anda. Nah ini kembali lagi ke Kang Hanafi. Kang, tadi kan sudah banyak lah yang diceritain kan soal mengenal obat-obat dari penyakit terapi bakar, penyakit gurah, terus tentang kasmaran, ya kan, tentang bagaimana sih untuk menjadi bahagia itu. Nah ini tadi sudah dibahas banyak. Akang sendiri merasa ada yang kurang nggak sih kan tentang Saung Rarasa ini untuk teman-teman atau lingkungan Akang? Kalau untuk ngerasa kurang mungkin sejauh ini sih kurang tuh kadang kita lebih kurang mungkin didukung sama orang-orang sekitar sih, mungkin ngedukung ya, mungkin sama pemerintahan gitu ya. Dan terkadang juga mungkin sayanya juga lebih banyak di luar gitu. Jadi mungkin orang pemerintahannya juga mungkin lebih kayak merasa jarang dikenal lah, jarang mengenal gitu. Jadi kalau emang ngerasa sejauh ini apa sih yang kurang, ya itu aja. Jadi kayak kita kurang didukung lah gitu ya. Mungkin makanya kadang saya malah lebih banyak itu buka pengobatan, buka kelas di luar, atau ngisi kadang gimana sih caranya kita tadi ya supaya bahagia, supaya kayak usaha lancar pun kan bukan berarti dengan klinik, dengan doa, dengan jimat ya. Dengan usaha lancar itu misalnya dengan teknik-teknik promosi atau segala macam. Itu lebih banyak ya marketing. Kadang lebih banyak ngisi di luar Cariu daripada Cariu. Jadi kalau masalah kurang itu mungkin. Jadi kurang jangkauan dari pemerintah lah gitu. Jadi pemerintah, Kang Hanafi ini meminta atau berharap ke depan pemerintahan baik desa maupun kecamatan ini bisa bersinergi lah, bersinergi dengan bukan hanya Saung Rarasa, tapi bersinergi dengan beberapa pengobatan alternatif untuk dibina atau dibantu lah. Apakah memang ada yang dibutuhkan seperti mungkin fasilitas waktu atau diberikan kesempatan lah untuk memberikan edukasi. Edukasi kan mungkin mereka lebih paham ya. Misal lebih kayak ke tempat, waktu, legalitas dan yang lainnya. Anggap gini lah, saya rasa semua pengobat alternatif kalau dibina, kalau diajak dirangkul lebih enak. Misalnya gini, oh ternyata nih kamu belum punya legal yang jelas, ayolah saya bantu caranya bikin nih ke RT, RW, baru nanti ke desa, ke kecamatan. Saya yakin mereka pasti bisa. Kadang kebanyakan pengobat alternatif izinnya belum ada tuh, ya itu tadi mereka nggak tahu harus kemana gitu kan. Sedangkan jadi langkah tahapannya betul. Ini mah kalau dibantu, dibina, kadang kan kayak saya pribadi nggak mesti harus dengan uang ya. Saya misalnya nih mengajukan nih gitu kan, bukan buat uang, tapi butuh uang berapa juta buat ngisi kelas atau buat edukasi, nggak harus seperti itu. Memang ketika kita dikasih ruang, mau gak Kang ngisi waktu nanti hari Minggu di aula misalnya kecamatan atau aula desa ini
wah itu saya senang sekali gitu, senang sekali. Bahkan kalau bisa gitu, bener-bener istilahnya, jangankan mereka yang bayar saya gitu, bila perlu saya yang istilahnya bawa herbal nih, silakan pakai gratis, nggak masalah. Yang penting bener-bener orang tuh tahu gitu, oh itu ternyata pengobatan tuh seperti ini, sehat tuh seperti ini gitu. Jadi pemirsa, Saung Rarasa ini insya Allah bisa bersinergi lah dengan pemerintahan, karena si tujuan dari Saung Rarasa ini ya untuk guyub atau ke masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata untuk sekedar mencari keuntungan. Betul. Karena Kang Hanapi ini hanya bagian dari orang-orang yang mencintai tentang kesenian dan kesehatan gitu kan ya. Nah ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah, baik di desa, kecamatan maupun di Kabupaten Bogor pastinya. Karena Kang Hanapi sendiri berada di Kecamatan Cariu. Saat ini berada di perumahan Gria Cariu Indah, Blok J1 nomor 5 di Desa Tegal Panjang. Jadi untuk pemerintah di desa maupun pemerintah di kecamatan maupun di kabupaten tidak ada salahnya lah bisa menghubungi Kang Hanapi ataupun para pengobatan alternatif lainnya yang sekiranya bisa diajak bersinergi untuk memberikan kesehatan, memberikan edukasi agar sehat masyarakat di desa dan di kecamatan Cariu gitu. Terus gini Kang, tadi kan teman-teman yang dari luar daerah nih ingin belajar, bisa nggak sih Kang belajarnya itu lewat by phone atau lewat komunikasi gitu lah? Gimana? Sebenarnya sih kita tuh nggak bisa ya kalau untuk pengobatan alternatif. Cuman karena kemarin mungkin keadaan juga pandemi, mau nggak mau hampir 7 bulan atau 8 bulan ini ya akhirnya kita melalui by phone. Cuman itu tadi, jadi kalau ketemu kita bisa 1 hari beres, gitu. Ya dengan by phone itu bisa sampai kadang seminggu, kadang 2 minggu, apalagi ya buat 3 minggu kemarin tuh saya ngajar terakhir itu di Maluku, terus di Kalimantan sama di Samarinda mana ya, pokoknya daerah-daerah luar pulau lah. Itu 3 orang yang melalui by phone sampai akhirnya kurang lebih 3 mingguan. Karena ya mereka juga mungkin pengen detailnya gimana sih cara terapi bakar, apa bahannya, kalau untuk sakit ini gimana caranya, penotokannya atau segala macam itu kan harus detail. Ya mungkin kalau ketemu cuman oke ini caranya gini praktek langsung, nah itu bisa sampai 3 minggu. Bisa, cuman waktunya yang lebih lama gitu. Kalau untuk biaya menjadi belajar terapi itu atau belajar menjadi seorang pengobatan alternatif berapa sih kan kisarannya, atau akan memberikan kelas paket tertentu, atau memang ini saya mah yang penting bisa aja semua sekelasnya atau gimana Kang? Kalau untuk belajar pengobatan itu memang ada biaya-biaya tertentunya gitu kan. Nah, saya biasanya ngelihat pasien juga, jadi nggak ada harga tetap juga sih gitu. Cuman ya intinya kalau untuk kisarannya bisa di atas 5 lah gitu sekali belajar itu. Karena apa? Karena bukan masalah dari ketika dia bisa dapat uang kembali ya, bukan. Karena memang pengobatan itu memang harus, atau ilmu pengobatan harus dihargai betul. Kalau misalnya belajar pengobatan alternatif terapi bakar hanya 100.000 gitu misalnya gitu ya, berapa kan belajar 100.000? Gimana dia yakin bisa nyembuhin orang kalau belajarnya pun aja dengan 100.000 gitu kan? Kayak dokter pun kan bisa operasi ini itu ratusan juta kan? Ya memang ternyata memang betul ilmu ngebedah itu nggak mudah, nggak gampang. Bahkan dia harus beli mayat betul kan, seperti itu. Nah ini satu gambaran pemirsa bahwa ilmu itu tidak murah. Ilmu itu tidak murah dan ilmu itu mahal, sehingga sudah jelas ya bahwa orang yang berilmu itu derajatnya akan dinaikkan sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, jadi di dalam kitab atau sering kali disebutkan ya, al ilmu nurun itu, ilmu itu cahaya kan ya. Jadi orang yang berilmu itu ya bercahaya secara filosofinya begitu kan ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah malas untuk mencari ilmu, untuk belajar, menggali potensi diri Anda dimanapun berada. Nah ini sambil kita menjelang season terakhir, mungkin ada yang masih bertanya, silahkan komentar, karena di Facebook kita akan segera menutup beberapa diskusi ini. Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan yang lebih, bisa langsung komentar atau menanyakan langsung ke Kang Hanapi di akun Facebook, di YouTube dan di Instagram. Nah ini kan untuk harapan-harapan Akang Kang ke depan tentang Saung Rarasa ini gimana Kang? Ya untuk harapan sih itu ya, yang pertama sih harapan saya
pemerintah bisa ngedukung ya, bukan berarti harus dengan sama rasa aja, tapi dengan komunitas atau lembaga yang lain ya, harus lebih mendukung gitu kan. Terus harapan yang lainnya ya teman-teman atau warga atau masyarakat pada intinya lebih menyadari akan kesehatannya. Dan kesehatan itu bukan berarti harus dengan mahal atau gaya hidup yang wah. Misalnya kayak senam, oke, udah bagus tuh senamnya, tapi terkadang terkendala dengan harus beli sepatunya, beli celananya, dan intinya nggak harus seperti itu. Betul. Iya kan, nggak harus seperti itunya. Jadi harapan saya itu pemerintah lebih mendukung gitu kan, teman-teman lebih sadar akan kesehatannya, dan saat itu nggak harus mahal, nggak harus wah. Nggak mahal itu ya mungkin bisa tadi dengan mengatur cara berpikir kita, memberikan kebahagiaan kepada tubuh kita gitu kan. Terus juga dengan cara misalnya dengan istirahat yang cukup pun udah cukup bagus. Jangan sampai teman-teman berpikir hidup sehat tuh makan buah yang mahal, makan istilahnya vitamin dan yang lainnya. Jadi harapan saya lebih itulah, lebih masyarakat lebih sayang lagi akan kesehatannya gitu. Itu aja sih harapan. Oke pemirsa, dari tadi kita sudah mengupas tentang apa itu saung rasa dan apa itu terapi bakar untuk metode kesehatan yang melancarkan peredaran darah. Mungkin ini season pertama ya kan. Iya. Kita nanti lain kesempatan Betul. akan diskusi lagi, akan ngobrol santai lagi. Betul. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan pernah sungkan untuk bertanya. Silahkan komentar di Facebook saya di vnan.co.id atau di Facebook Kang Hanapi, di YouTube Kang Hanapi, channel Kang Hanapi, atau di Instagram Kang Hanapi. Jadi nanti Anda bisa menanyakan semua tentang kesehatan, baik itu pengobatan tentang totok, gurah, dari bekam, terus Betul. apalagi? Terapi lintah, bekam, gurah hidung, gurah mata, terapi bakar, totok punggung, dan juga tips-tips herbal untuk kesehatan. Gitu. Oke, pemirsa cukup di situ saja, cukup sampai di sini diskusinya. Saya selaku host, pembawa acara Jamuluddin Mansur Esa, mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Langsung. Latihan. Latihan. Belakang kan. Tuh kan, udah kan? Iya. Mana? Iya, kata siapa? Nah, ini rumah kayak emang nah dibalikan. Mana? Iya. Sini, Emang gini.